Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilum mir rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahaqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahullahu azza wa jalla basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa biiznihi wa sirajan munira. Ibu-ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena pagi menjelang siang ini Allah masih menganugerahkan banyak nikmat, banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, pokoknya banyak nikmat Allah yang dengan nikmatnya itu kita dapat hadir dan berkumpul di majelis tadabbur Al-Quran ini. Oleh karena itu salah satu cara dan bukti kita mensyukuri nikmat kesehatan, misalnya pada waktu kita sehat, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, termasuk mengkaji ayat-ayat Allah. Mensyukuri nikmat Allah terkait dengan nikmat lapang. Itu jadi waktu kita ini kita gunakan sebahagiannya untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Itu cara mensyukuri nikmat Allah, ya. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakura, hamba-hamba yang bersyukur. Kemudian kita berselawat dan salam Bapak Ibu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan kita. Termasuk apapun dalam kehidupan kita, kita mencontoh kepada amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukti cinta kita kepada Nabi itu, ibu-ibu, yang pertama seketika orang menyebutkan nama dia, kita kirim salam. Kita mengirimkan salawat dan salam. Apalagi mengikuti langkah-langkahnya. Kalau kata Nabi ini ikuti, kita ikuti. Ini tinggalkan, kita menghentikan langkah kita ke tempat itu. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, setiap kita yang hadir memastikan bersama kita ada niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah, ketulusan hati, keikhlasan jiwa-jiwa kita, niatnya lillahi ta'ala. InsyaAllah Bu, kita berada di sini dinilai sebagai ibadah. Itu kalau niat ikhlasnya karena Allah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwa kita, niatnya lillahi ta'ala, itu dampak dan efeknya setelah pengajian kita selesai akan mampu memperberat timbangan pahala amal soleh kita. Itu besar pengaruhnya. Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal, perbuatan kita sangat tergantung pada apa yang diniatkan seseorang. Jadi kita perbaharui terus niatnya Ibu supaya niat karena Allah. Kajian kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran surah Al-Haqqah
Masih dalam surah Al-Haqqah, dan insyaallah kita tuntaskan sampai ujung pada pagi hari ini, ayat yang ke-41 sampai terakhir insyaallah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang akan kita bahas ini itu berkenaan dengan posisi Al-Qur'an yang sangat strategis. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai penuntun arah, penunjuk jalan. Musyrikin Mekah yang Nabi hadapi itu kerengkangnya luar biasa. Seluruh kebejatan, seluruh kemungkaran, datang Nabi Muhammad dari mana mulai? Allah menurunkan Rasul utusan bernama Nabi Muhammad, tapi ini tidak padian. Tidak dipadian, saya pandai-pandai salah seorang Nabi Muhammad, tidak di itu. Dituntun dan dibimbing. Selain Allah mengutus Nabi kita, Nabi Muhammad, tapi Allah juga menuntun Nabi caranya. Salah satunya adalah Allah menurunkan petunjuk Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan Allah sebagai pencerahan, baru marubah yang demikian manusia akhlak yang bejat itu 180 derajat bisa dirubah dengan Al-Quran. Salah satu metode Al-Quran untuk merubah itu, ayat-ayat yang paling awal turun itu menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan kiamat, adanya kehidupan setelah kehidupan dunia. Yakin dan percayalah kalian dengan Al-Quran itu. Bahkan Nabi di akhir hayatnya itu mengatakan, kalian aku telah tinggalkan 2 pusaka, 2 pegangan hidup. Kalau kalian tetap berpegang teguh dengan itu, lan tadillu abada, sekali-kali tidak akan tersesat kalian selamanya. Kitabullah wa sunnah Rasulullah, Al-Quran dan sunnah. Jadi diingatkan masyarakat jahiliyah terkait dengan adanya kehidupan setelah kehidupan dunia, namanya kehidupan akhirat. Diperingatkan masyarakat jahiliyah bahwa ada tuntunan dalam kehidupan bernama Al-Quran, dan Nabi Muhammad, para sahabat, orang yang paling pertama mengamalkan isi kandungan Quran. Maka 2 itulah yang sangat signifikan merubah. Jadi tidak hanya dalam hitungan puluhan tahun Bapak Ibu, itu masyarakat yang disebut jahiliyah tuh menjadi masyarakat terbaik dunia. Nabi Muhammad bersabda, masyarakat yang paling elok adalah masyarakat di zamanku, di zaman Nabi Muhammad dan generasi sesudahku, zaman sahabat Nabi. Pak Ustadz, kalau di zaman Nabi itu ada enggak orang kafir banyak? Ada enggak orang maliang lain? Tapi enggak dominan orang musyrikinnya. Jadi masyarakat, kini kan ada istilah masyarakat madani, itu zaman Nabi Madinah itu. Nah, itu. Yang berdampingan satu sama lain, tidak ada orang kafir lain. Ada orang musyrikinnya, ada orang kafirnya, tapi tidak, semuanya saling menjaga. Itu yang ada di masyarakat yang dibina oleh Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kita berikut ini mempertegas tentang posisi Al-Quran yang sangat-sangat penting dan signifikan, jangan dianggap remeh. Ini tuntunan dalam kehidupan yang membuat kita selamat dunia dan akhirat. Di saat itu, orang-orang masyarakat Arab, mereka ini sangat piawai, Bu, talentanya bersyair kah? Jawa kan orang-orang lama punya pepatah petiti yang panjang-panjang. Kan persembahan segala macam, itu adalah menunjukkan masyarakat yang berperadaban dari segi bahasa. Jadi orang-orang Arab sampai kini jadi di hari Sabtu, kalau di zaman Rasulullah dulu itu ada pasar namanya pasar Ukaz, itu menampilkan masing-masing ahli syair itu tentang syair beko yang paling hebat dia hadiah. Nah itu kan. Lalu itulah sebabnya ibu-ibu, kenapa Allah memilih mukjizat salah satunya yang diberikan Allah pada Nabi Muhammad, Al-Quran. Biasanya mukjizat, apa artinya mukjizat? Sesuatu yang melemahkan lawan. Ya kan? Biasanya mukjizat itu apa yang tren di tengah masyarakat. Yang tren di masyarakat musyrikin Mekah ketika itu hebat, pandai, piawai dalam soal syair menyair. Sampai kini
anak-anak yang ada di Masjid Nabawi, yang ada di masjid-masjid gadang tu, kalau di musim angin kini kau kan libur, tidak hanya menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran sebelumnya masuk SD itu biasa tuh, bukan menghatamkan juz 30 juz. Nah ketik baru anak masuk SD lah, itu biasa. Tetapi ternyata mereka tidak hanya menghafal hadis, menghafal Al-Quran, menghafal syair-syair yang panjang-panjang tuh. Di awak ada aja dulu tradisi apa pepatah, petiti, pantun-pantun. Tapi kan berjalan mudah itu saya tidak diprogramkan. Sampai kini masih ada, tapi tidak diprogram kalau di situ maraton. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, lalu Allah menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat. Yang Al-Quranku bukan buku puisi, Al-Quranku bukan pepatah, petiti, bukan syair. Al-Quran kalamullah. Tapi isi, kandungan, gaya bahasa yang ada dalam Quran itu melebihi kepiawaian mereka dalam membina, membangun syair-syair. Nyok Bapak Ibu, kalau orang Kupanda mengecek, pendengar kadang tersihir. Ya kan, apalagi dengan retorika. Soekarno itu terkenal dengan retorikanya. Ini mengecek bisa bertahan sekian berjam-jam, orang tidak panik lu menengah. Dan anak dikeceknya itu diikuti. Dan oleh karena itu, mereka menganggap musyrikin Mekah menganggap iku yang dikecekan Muhammad konya bukan sumber iku sihir. Mereka di antara mereka mengatakan perkataan Al-Qur'an itu syair karena orang syair konyo pandai gitu. Dakek dengan mereka tuh banyak yang pandai syair. Yang kedua, mereka sebenarnya Muhammad konyo penyihir. Yang disebutnya itu mantra-mantra. Bukan Al-Qur'an, bukan mantra-mantra. Nah, ayat-ayat firman-firman Allah yang datang dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Al-Quran lafaz isinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada ayat yang ke-341 Allah mengatakan wa ma huwa biqauli syair. Ayat Al-Quran itu bukanlah perkataan syair. Jadi orang yang pandai syair kubuk tertegun awak mendengarnya, itu kan. Tidak benar dalam bahasa Arab, bahasa awak benar dipandai. Datuk Marpatiah kalau nyawa berpatah petiti menyampaikan nasihat, tertegun kita mendengarkan. Qalilam ma tu'minun, sangat sedikit apa yang kalian percayai. Musyrikin Mekah yang biasa di telinga mereka adalah syair. Setiap hari Sabtu di Pasar Ukas itu para penyair bertanding menyampaikan syair-syairnya yang hebat, diapresiasi dan diberi hadiah. Lalu Nabi Muhammad datang membawa ayat-ayat Al-Quran. Semua para tukang syair itu mengapresiasi, itu tidak sembarangan. Itu bukan perkataan manusia. Salah satunya ada Al-Walid bin Mughirah, namanya pandai soal syair menyair. Tetapi ketika mendengarkan ayat-ayat, kamu tahu kualitas syair itu bukan dari manusia. Itu banyak yang tertegun. Ibu-ibu, banyak yang masuk Islam itu salah satu diantaranya gara-gara ayat Al-Quran. Siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu masuk Islamnya gara-gara ada saudarinya, lah dulu masuk Islam, itu dibacanya Quran atu. Saudaranya setelah Umar masuk Islam, akeceknya, ambo cok mana mendanga Muhammad membaca idza waqa'atil waqi'ah di dekat Ka'bah. Itu ayat-ayat tuh terngiang-ngiang setaruh di kepala awak yang ingin mendobrak jiwaku untuk mengenal Islam lebih lanjut, lebih banyak. Itu ceknya. Setelah masuk Islam, itu ceknya kan. Sehingga ketika saudarinya masuk Islam dan membaca Quran di rumah, lah memuncak keinginan tuh. Mana dia delonya dia cari apa namanya? Tulisan-tulisan. Kan dulu kan ada Al-Quran mereka kan. Di pelepah korma, terpisah-pisah. Saya ayat tulisnya kan. Sehingga adik perempuannya tidak mau kasih. Nah, kamu belum bersih. Yang bersih maksudnya kalau dia musyrik kan tidak boleh bersih kan. Hanya disuruh lu harus masuk Islam, harus mandi segala macam. Akhirnya memuncak keinginannya untuk mengetahui apa yang di dalam Al-Quran itu. Akhirnya mengucapkan syahadat dan masuk Islam, bagus keislamannya. Ini orang kareh, orang garang,
ya kan? Tapi setelah masuk Islam itu justru Islam semakin izzah, Islam semakin kuat karena masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau orang mandok-andok masuk Islam, kalau inyo masuk Islam dengan mengiklankan keislamannya jalan-jalan di reket-reket Ka'bah. Saya ingin saya yang ingin istrinya jadi jando, saya ingin anak-anaknya ingin yatim, sebut jambu di belakang Ka'bah. Itu ungkapan Umar bin Khattab ketika ia masuk Islam dan nanti akan hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau orang lain mana mandok, kalau tidak, saking inyo adalah orang yang terpandang dan gagah perkasa di zamannya. Kenapa Allah menyebutkan wa ma huwa biqauli syair? Itu ayat Quran bukan syair. Ada anggapan dari musyrikin Mekah itu menganggap ayat-ayat yang dibaca Nabi itu syair. Karena mereka apabila mendengarkan syair-syair yang hebat itu terpukau. Nah, ini bukan syair ini, kata Allah. Qalilan ma tu'minun. Oh, sedikit sekali apa yang kalian percayai. Mestinya apa Bapak Ibu? Mestinya ini ayat-ayat yang bersumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mengetahui apa yang sedang terjadi, apa yang belum terjadi. Yang akan terjadi saja sudah diketahui oleh Allah dan itu bisa tercantum dalam firman-firman Allah. Kiamat belum terjadi. Tapi sudah diberitahukan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Belum kejadian. Kita manusia mengetahui apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi, yang alun terjadi dan tahu. Tapi kalau Allah mengetahui itu,